Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Permatasari dengan NIM 181016 akan mempresentasikan materi mengenai mengembangkan produk dan melakukan diversifikasi usaha. Next. Nah, di sini pengertian pengembangan produk di sini menurut Philip Kotler dan Kevin Lanikeller, yaitu pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan. Lalu, pengertian pengembangan produk sendiri menurut Henry Simomara, yaitu pengembangan produk adalah proses pencarian gagasan untuk barang dan jasa baru dan mengkonversikannya ke dalam tambahan lini produk yang berhasil secara komersil. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan pengembangan produk. Nah, tujuan pengembangan produk yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor. Nah, yaitu dengan cara menawarkan produk yang lebih baru dari produk sebelumnya. Nah, kebutuhan konsumen ini semakin lama semakin beragam. Nah, untuk itu perusahaan harus selalu dapat mengikuti pergerakan selera konsumen agar reputasi perusahaan tersebut tidak dapat tergantikan oleh perusahaan yang lain. Lalu tujuan yang kedua yaitu untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada. Nah, ini dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan baru. Bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun revisi terhadap produk yang telah ada. Sesuai pernyataan saya sebelumnya, agar perusahaan tetap dapat menjaga reputasinya, maka perusahaan harus selalu melakukan evaluasi produk yang ada. Sehingga jika ada minus dari produk tersebut, perusahaan tetap dapat memperbaiki dan produk yang dipasarkan tetap dapat unggul di masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada tahap-tahap pengembangan produk baru. Nah, di sini dalam pengembangan produk ada 8 tahap proses pengembangan produk menurut Philip Kotler. Nah, pengembangan produk yang pertama ini tahapnya yaitu lahirnya gagasan produk. Nah, tahap yang pertama ini yaitu dimulai dengan pencarian gagasan bagi produk-produk baru. Nah, para manajer puncak harus menjelaskan produk dan pasar yang ingin dicapai dengan menyertakan tujuan dari produk baru tersebut. Para manajer puncak juga harus menyertakan betapa banyak usaha yang harus dilakukan untuk mengembangkan inovasi produk dengan memodifikasi produk lama dan meniru produk pesaing. Lalu tahap yang kedua itu ada penyaringan ide. Nah, tahap kedua ini yaitu pemilihan gagasan yang ada untuk menghilangkan seluruh gagasan produk yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan atau tujuan perusahaan. Nah, yang bersangkutan dalam tahap ini itu meliputi manajer puncak, para perwakilan dari pemasaran, teknis, dan produksi. Lalu tahap ketiga yaitu pengembangan dan pengujian konsep. Nah, setelah gagasan ini disaring, perusahaan melakukan riset pasar yang bertujuan untuk mendapatkan input dari konsumen mengenai manfaat dan harga yang sesuai dengan jangkauan konsumen. Nah, gagasan yang telah melewati tahap penyaringan ini kemudian dilanjutkan dengan pembuatan konsep serta dilanjutkan dengan mengembangkan konsep tersebut. Tahap yang keempat yaitu pengembangan strategi pemasaran. Nah, setelah gagasan disaring, proses selanjutnya ialah menentukan pasar dan konsep pemasaran. Di sini perusahaan harus mampu menentukan target pasar yang akan dijangkau dan menyeleksinya apakah target tersebut cocok dengan konsep pemasaran yang akan ditentukan oleh perusahaan maupun sebaliknya. Nah, di sini penentuan konsep pemasaran menjadi elemen penting karena jika perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen, maka perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan dan mempertahankan produk agar dapat bertahan lama di pasar. Lalu tahap yang kelima yaitu analisis bisnis. Nah, setelah menentukan konsep dan target pasar, langkah selanjutnya ialah mengumpulkan opini konsumen. Nah, cara mengevaluasi usulan konsumen ini dengan cara membuat suatu perkiraan tentang tingkat penjualan, biaya produksi, dan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan sasaran perubahan. Nah, analisis usaha ini biasanya selalu berubah-ubah dalam melakukan perbaikan, karena jika didapatkan informasi yang lebih baru. Sehingga perkiraan yang dibuat ini bisa semakin mendekati kebenaran menurut konsumen. Lalu tahap yang keenam yaitu pengembangan produk. Sewaktu perusahaan ini telah menentukan potensi profitabilitas produk, bagian teknik atau riset dari pengembangan akan membuat prototipe atau produk contoh.
Nah, prototipe ini akan menjadi sangat mahal, yang seringkali memerlukan peralatan dan pengembangan komponen yang ekstensif, karena memang tujuan diadakannya prototipe ini sebagai action dari konsep produk tersebut. Lalu tahap yang ketujuh, yaitu ada pengujian pasar. Nah, pengujian pasar ini dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat mengetahui apakah konsep bauran pemasaran yang telah dibuat sebelumnya telah cocok dengan hasil nyata di pasar. Nah, hal ini juga membantu perusahaan menemukan target baru dari adanya produk tersebut. Contohnya, perusahaan sabun wajah awalnya hanya memiliki target pasar wanita yang berusia remaja. Namun setelah dilakukan pengujian pasar, ternyata konsumen dari sabun wajah tersebut bukan hanya wanita, melainkan juga pria yang berusia remaja. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa pengujian pasar juga dapat membantu perusahaan dalam menemukan target pasar yang lain. Lalu tahap yang terakhir yaitu komersialisasi. Nah, jika hasil uji pemasaran tadi positif, maka perusahaan akan memulai memproduksi dan pemasaran berskala penuh. Nah, komersialisasi yang bertahap ini tujuannya untuk menyebarkan produk ke daerah yang lebih luas dan mencegah ketegangan yang tidak semestinya terjadi. Nah, maksud dari ketegangan di sini ialah karena proses pembuatan prototipe dan berbagai pengujian itu memakan biaya yang mahal, maka perusahaan itu perlu memperluas jangkauan pasar agar dapat meningkatkan volume penjualan. Nah, apabila produk yang terjual banyak, tentunya dapat menekan biaya produksi yang mahal tadi. Lalu yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong melakukan pengembangan produk, menurut William J. Stanton. Nah, faktor-faktor yang mendorong itu tadi, yang pertama ada perkembangan teknologi. Nah, di sini, perkembangan teknologi yang pesat itu memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru, yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat dan menyempurnakan produk, sehingga kualitas produk yang ada menjadi lebih baik dan jumlah produksi yang diperoleh akan dapat ditingkatkan. Lalu faktor pendorong yang kedua yaitu perubahan selera konsumen. Nah, perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat perkembangan penduduk, tingkat pendidikan, serta kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Nah, hal ini berkaitan karena jika selera konsumtif masyarakat naik, maka peluang perusahaan untuk mengembangkan produknya agar produknya tetap menjadi pilihan di hati masyarakat. Lalu, faktor yang ketiga yaitu persaingan. Nah, adanya persaingan yang kuat di antara perusahaan yang sejenis akan menyebabkan perusahaan ini berusaha untuk selalu mengembangkan produknya dengan harapan dapat menyaingi volume produksi pesaing. Nah, perusahaan di sini akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Lalu, faktor yang keempat ada kapasitas produk berlebihan. Nah, di sini dengan meningkatkan kapasitas mesin yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk menggunakan kelebihan kapasitas tersebut dengan jalan memproduksi produk. Nah, di sini sebagai upaya penekanan biaya produksi juga agar laba yang diperoleh oleh perusahaan itu bisa dapat meningkat. Lalu, faktor yang kelima yaitu siklus hidup produk yang pendek. Nah, karena siklus kehidupan produk yang pendek, itu dapat mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produknya, sehingga konsumen tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh dengan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, di sini perusahaan harus pintar melihat peluang, karena produk yang diproduksi tidak selalu dapat bertahan lama di pasar. Untuk itu diperlukan adanya pengembangan produk agar konsumen tidak bosan. Lalu faktor yang terakhir yaitu adanya keinginan untuk meningkatkan laba perusahaan. Nah, di sini perusahaan mempunyai keinginan untuk memperkuat posisinya di pasar. Nah, cara yang tepat untuk memperluas pasar. Nah, di sini tuh perusahaan mengharapkan hasil akhir dari dilakukannya pengembangan produk ialah dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang selanjutnya ialah strategi pengembangan produk. Nah, di sini dalam melakukan pengembangan produk, perusahaan itu menghadapi berbagai macam kendala. Nah, di sini untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, maka perusahaan itu harus mempunyai strategi yang tepat dalam menghadapi setiap perubahan bisnis yang ada. Dan di sini ada strategi pengembangan produk menurut Philip Kotler. Ada 3 macam strategi di dalam pengembangan produk itu sendiri. Yang pertama ada strategi peningkatan kualitas. Nah, strategi peningkatan kualitas atau quality improvement ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja fungsional produk, daya tahan, keandalan, kecepatan, dan juga rasa. Lalu yang selanjutnya ada strategi peningkatan keistimewaan atau feature improvement. Nah, ini tujuannya untuk menambah keistimewaan baru seperti ukuran, berat, bahan, kelengkapan tambahan, dan juga aksesoris. Yang mana adanya peningkatan keistimewaan tersebut dapat memperluas keanekaragaman, kenyamanan, dan keamanan suatu produk. Lalu strategi yang ketiga yaitu strategi peningkatan gaya atau style improvement.
Nah, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik estetik dari suatu produk. Nah, contohnya itu perusahaan memperkenalkan variasi warna dan tekstur, serta sering merubah gaya kemasan. Nah, hal ini juga diharapkan dapat menarik minat konsumsi konsumen, karena jika biasanya konsumen itu membeli suatu produk selain berdasarkan kebutuhan, juga berdasarkan ketertarikan ketika melihat sisi estetik dari suatu produk itu. Contohnya, Aqua mengeluarkan gaya kemasan baru pada produksi air mineral, yaitu Aqua Kids edisi frozen ukuran 450 ml. Lalu pembahasan yang kedua yaitu mengenai diversifikasi usaha. Nah, di sini pengertian diversifikasi itu ialah upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar yang baru atau keduanya. Nah, dalam rangka mengejar pertumbuhan dan peningkatan penjualan. Pengertian diversifikasi usaha ini, nah, di sini pengertian diversifikasi usaha menurut Ciptono ialah upaya mencari dan menciptakan produk atau pasar baru atau keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Lalu, menurut Effendi itu sendiri yaitu suatu perluasan pemilihan barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan dengan menambah produk baru atau jasa ataupun memperbaiki tipe, warna, mode, ukuran, jenis dari produk yang sudah ada dalam rangka memperoleh laba yang maksimal. Lalu pengertian diversifikasi menurut Kotler itu diversifikasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja bisnis yang ada dengan jalan mengidentifikasi peluang untuk menambah bisnis menarik yang tidak berkaitan dengan bisnis perusahaan pada saat ini. Next. Tujuan diversifikasi usaha, yaitu secara garis besar, tujuan diversifikasi adalah yang pertama, yaitu tujuan internal perusahaan, yaitu untuk mendayagunakan sumber-sumber produk, menambah volume penjualan, menjaga stabilitas dan meningkatkan kredibilitas perusahaan, serta memenangkan persaingan. Dan tujuan eksternal perusahaan dalam melakukan diversifikasi ini, yaitu untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen di pasar. Setelah yang pertama, yaitu motif untuk meningkatkan daya saing strategis dari seluruh perusahaannya. Nah, alasan pertama perusahaan melakukan diversifikasi ini ialah untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Upaya dalam meningkatkan daya saing ini adalah dengan diversifikasi usaha. Nah, diversifikasi usaha perlu dilakukan karena adanya persaingan global itu terus melahirkan standar kompetisi yang baru. Nah, perusahaan itu harus dapat selalu mengikuti arus perubahan, karena tujuan utama dari setiap bisnis itu adalah agar terus dapat eksis. Nah, jika tujuan utama bisnis itu agar terus dapat eksis, maka perusahaan itu diharapkan dapat menciptakan keunggulan daya saing yang berstandar kinerja global. Lalu alasan yang kedua yaitu insentif dan sumber daya dengan dampak netral terhadap daya saing strategis yang berupa. Lalu alasan yang kedua yaitu insentif dan sumber daya dengan dampak netral terhadap daya saing strategis. Nah, di sini diversifikasi dilakukan dengan harapan dengan dilakukannya diversifikasi akan membuat perusahaan itu terhindar dari kehilangan sebagian nilainya. Jadi terdapat beberapa alasan untuk melakukan diversifikasi yang netral nilai. Dan di sini diversifikasi yang netral nilai itu yaitu insentif untuk melakukan diversifikasi. Nah, istilah insentif ini sendiri itu menunjukkan bahwa para manajer ini memiliki beberapa pilihan apakah manajer itu memilih akan mengejar insentif dari dilakukannya diversifikasi tersebut atau tidak. Nah, di sini insentif diversifikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu insentif eksternal dan insentif internal. Nah, insentif eksternal ini berupa undang-undang antitrust atau anti penggabungan perusahaan yang bertujuan untuk monopoli dan hukum pajak, sedangkan untuk insentif perusahaan internal itu berupa kinerja yang rendah, arus kas masa depan yang tidak pasti, dan pengurangan resiko perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya yaitu sumber daya dalam diversifikasi. Nah, di sini walaupun perusahaan itu memiliki banyak insentif untuk melakukan diversifikasi, mereka harus memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melakukan diversifikasi yang layak secara ekonomi. Namun sumber daya ini kan memiliki variasi kemampuan dalam menciptakan nilai. Nah, karena adanya perbedaan dalam mobilitas dan kelangkaannya. Contohnya saja di sini sebagian sumber daya yang ada itu lebih mudah ditiru oleh pesaing karena mereka itu tidak langka. Nah, sumber daya ini
sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya terwujud dan sumber daya tidak terwujud. Sumber daya terwujud yaitu seperti sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan organisasi. Sedangkan sumber daya tidak terwujud itu seperti inovasi, knowledge, dan reputasi. Yang ketiga yaitu motif manajerial atau pengurangan nilai. Itu berupa mendiversifikasi resiko ketenaga kerjaan manajerial dan meningkatkan kompensasi manajerial. Next. Selanjutnya ada macam-macam diversifikasi. Nah, di sini macam-macam diversifikasi ini, menurut Fandi, itu dibedakan menjadi 3 cara, yaitu diversifikasi konsentris, yang dimana diversifikasi konsentris ini, produk-produk baru itu diperkenalkan memiliki ikatan atau kaitan hubungan dalam hal pemasaran ataupun teknologi dengan produk yang sudah ada. Nah, yang di sini yaitu merger 5 bank swasta di Indonesia pada September 2002 yang menamakan dirinya Bank Permata. Nah, Bank Permata ini terdiri dari Bank Bali, Bank Universal, Bank Media, Bank Patriot, dan Bank Prima Express. Lalu, yang kedua ada diversifikasi horizontal. Nah, di sini diversifikasi horizontal ini di mana perusahaan menambah produk-produk baru yang ada kaitannya dengan produk yang telah ada, tetapi dijual pada pelanggan yang sama. Nah, contohnya itu yaitu pengembangan Amazon yang selama ini. Yang kedua ada diversifikasi horizontal, yang mana perusahaan menambah produk-produk yang baru yang ada kaitannya dengan produk yang telah ada, tetapi dijual pada pelanggan yang sama. Contohnya Amazon yang selama ini bergerak dalam toko buku online, lalu memperluas bisnisnya pada bisnis mainan elektronik, sehingga kita itu bisa mengorder langsung dari internet produk-produk yang ada seperti DVD players, kamera, dan lain-lain. Lalu diversifikasi yang ketiga itu diversifikasi konglomerat. Nah, diversifikasi konglomerat ini di sini di mana produk yang dihasilkan sama sekali baru, tidak memiliki hubungan dalam hal pemasaran maupun teknologi dengan produk yang sudah ada dan dijual kepada pelanggan yang berbeda. Contohnya Mas Pion memiliki produk konsumen. Contohnya di sini teflon, kompor, kipas, dan lain-lain. Tetapi Mas Pion ini juga bergerak dalam bidang properti. Nah, antara bidang konsumen dan bidang properti ini karena tidak memiliki keterkaitan, maka masuk ke dalam diversifikasi konglomerat. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tingkat diversifikasi usaha. Nah, di sini tingkat diversifikasi usaha terbagi menjadi 3, yaitu tingkat diversifikasi rendah, tingkat diversifikasi moderat sampai tinggi, dan tingkat diversifikasi tinggi. Next. Nah, dimensi tingkat diversifikasi. Tingkat diversifikasi ini menuju pada keluasan atau tingkat di mana perusahaan menganeka-ragamkan dirinya ke dalam bisnis, produk, atau pasar yang berbeda. Lalu yang selanjutnya ada tipe diversifikasi. Nah, tipe diversifikasi ini merujuk pada keterkaitan antara bisnis atau produk yang ada di dalam portofolio bisnis perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada cara diversifikasi. Nah, cara diversifikasi itu sendiri yaitu dengan melalui pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penganekaragaman ke dalam pasar produk yang berbeda. Next. Di sini selanjutnya ada kelemahan diversifikasi usaha. Kelemahannya itu yang pertama, diversifikasi itu dapat meletakkan perusahaan pada jalan yang cepat untuk pertumbuhan. Namun, jika strateginya itu gagal, itu dapat melenyapkan dana atau investasi perusahaan. Kelemahan yang kedua yaitu dengan memperluas pasar yang baru, maka bahaya yang muncul pada target pelanggan yang baru itu belum tentu perusahaan ketahui. Jadi untuk itu, diperlukan suatu riset sebelum melakukan diversifikasi usaha. Lalu kelemahan yang ketiga yaitu dengan perluasan rentang produk perusahaan dan bahkan perputaran produk yang meningkat, maka biaya yang diperlukan itu juga meningkat. Nah, hal ini dapat berakibat pada menurunnya profit perusahaan. Lalu kelemahan yang terakhir yaitu untuk melakukan diversifikasi ini diperlukan orang yang benar-benar menguasai karakteristik bisnis di tiap-tiap produk perusahaan. Lalu langkah-langkah diversifikasi bisnis ini yang pertama yaitu memiliki dan memperbaiki. Lalu langkah yang kedua yaitu mentransfer kompetensi. Lalu yang ketiga itu menciptakan economy of scope. Nah, sekian
presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.